Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Resti Evrilia, NPM A1L018067. Kali ini saya akan membahas mengenai jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Profesi Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu Ana Ayu Herawati. Kita langsung saja ya ke soal yang pertama, yaitu jelaskan sejarah tentang perkembangan profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Kita ketahui bahwa setelah bimbingan dan konseling berdiri dan diakui di Indonesia, maka terjadilah pembentukan pola kerja sesuai dengan profesi, karena dirasa pada waktu itu pola kerja dari bimbingan dan konseling itu masih berantakan. Meskipun dengan ketentuan perundang-undangan yang masih belum jelas dan juga masih belum membuka ruang gerak bagi bimbingan dan konseling, akan tetapi dengan adanya dorongan dan keinginan yang kuat serta itikat yang baik untuk memperkokoh profesi konselor, maka dengan dimotori oleh para pendidik konselor yang bertugas sebagai tenaga akademik di PLTK pada tanggal 17 Desember 1975 di Malang didirikanlah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IBI yang menghimpun konselor lulusan program sarjana muda dan sarjana yang bertugas di LPTK. Di samping para konselor yang berlatar belakang bermacam-macam bertugas sebagai guru pembimbing di lapangan. Dengan berlakunya kurikulum 1994, mulailah ada ruang gerak bagi para ahli bimbingan dan konseling dalam sistem sekolah di Indonesia atau sistem nasional pendidikan nasional di Indonesia. Dan pada tahun 2003 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan adanya jabatan konselor atau profesi konselor dalam pasal 1 ayat 6. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 membahas mengenai tenaga pendidik yang merupakan seorang tenaga yang profesional atau tenaga profesional di bidangnya. Setelah itu muncullah penjelasan lagi di pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memilih pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana kondisi perspektif BK di sekolah pada saat ini dan masa depan. Oke, pada saat ini masih banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat maupun di sekolah, ataupun kesalahpahaman yang terjadi di Indonesia mengenai BK di sekolah, seperti guru BK itu sebagai polisi, guru BK itu hanya sebagai penasihat saja, kemudian BK itu dipisahkan dari pendidikan dan bukan guru, serta yang lebih parah lagi adalah BK ini hanya melayani orang-orang yang tanda kutip adalah orang yang sakit atau tidak normal, dan masih banyak sekali persepsi negatif mengenai BK. Hal ini sangat mengganggu kinerja dan juga keprofesionalitasan BK itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan adanya kesalahpahaman persepsi yang berkembang di masyarakat ataupun warga sekolah. Salah satunya yaitu ketidakpahaman, ketidaktahuan, dan juga kurangnya informasi mengenai BK itu sendiri. Maka dari itu di masa yang akan datang diharapkan segala bentuk program bimbingan konseling itu haruslah dirancang dengan baik, dari mulai merancang bentuk layanan, dari mulai merancang bentuk bimbingan, bahkan sampai ke teknik-tekniknya. Dan juga program bimbingan konseling itu harus memiliki tujuan yang jelas serta dilakukan dengan perhitungan juga penuh dengan kehati-hatian, sehingga setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh guru BK ataupun BK di sekolah itu mampu dirasakan dampaknya oleh warga sekolah itu sendiri. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan dari nilai-nilai pribadi konseli. Peran nilai pribadi konseli yaitu sebagai pengendali spiritual dirinya sendiri, kemudian pembelajaran secara personal maupun sosial agar konseli itu dapat yang pertama itu memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bisa saling menghormati dan menghargai atau memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang ketiga itu memiliki pemahaman dan
memiliki pemahaman mengenai kehidupan yang bersifat fluktuatif, kemudian memiliki pemahaman dan penerimaan terhadap dirinya sendiri, kemudian memiliki sikap positif dan respect terhadap dirinya sendiri serta orang lain, kemudian mampu menentukan pilihannya sendiri, kemudian memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain, kemudian memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan lingkungannya, serta bisa melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Kemudian memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang dihadapi, serta bisa melakukan pengambilan keputusan di saat itu juga. Yang keempat yaitu jelaskan peran nilai-nilai pribadi konselor dalam bimbingan dan konseling. Nah, nilai-nilai yang dimiliki konselor sangat berperan penting dalam usaha membantu siswa untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga ia dapat mampu membedakan perilaku dari individu atau konseli-konselinya. Kemudian yang kedua, kepribadian konselor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga ia mampu membedakan budaya dan bersikap respect kepada orang lain. Yang ketiga, konselor itu yang menunjukkan integritas kepribadian yang kuat sehingga ia mampu memiliki berbagai keunggulan dan memiliki kepribadian yang baik seperti toleransi, ramah, sabar dan sebagainya, dan cenderung mampu menekan hal-hal negatif yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang konselor. Yang keempat, konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional sehingga ia akan mampu terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya dalam melakukan suatu pelayanan. Yang kelima, komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional sehingga ia akan lebih mendahulukan kepentingan konseli dibandingkan kepentingan pribadinya serta melaksanakan referral sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima yaitu jelaskan bagaimana hubungan kerjasama antara anggota profesi dan teman sejawat. Berikan contoh. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, membantu dalam menentukan dan menjalankan kebijakan serta program yang sudah disusun atau sudah dirancang oleh sekolah ataupun guru BK. Membantu memberikan pengarahan yang bersifat konstruktif, menghargai dengan ikhlas terhadap bantu yang diterima demi kemajuan yang dicapai, kemudian saling membantu dan menyokong satu sama lain dalam mendapatkan profesi masing-masing, kemudian saling membantu mencari data dan informasi mengenai siswa, kemudian menggabungkan diri dengan aktif dalam organisasi guru. Nah, contohnya misalnya nih, guru BK bekerja sama dengan wali kelas untuk menangani masalah siswa, misalnya membolos sekolah. Nah, jadi wali kelas ini akan memberikan data dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh guru BK untuk menangani kasus dari membolos siswa tersebut. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.